Pak Heri, suara saya kedengeran ya? Terima kasih juga Pak Adi yang sudah mengundang dan shalom buat semua Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Pertama kali saya diundang, salam kenal juga. Hari ini saya diberkati dari awal tadi juga dengan kesaksian Pak David ya, dan sangat relevan dengan apa yang menjadi tema pada malam hari ini. Saya kira hari ini saya diberi tema Keep Strong to a Victory. Ya, bagaimana ini kita jadi orang percaya itu tetap kuat ya menuju sebuah kemenangan, dan ini saya kira memang sebuah pernyataan iman. Memang kita sebagai orang percaya pasti ujung-ujungnya menang kalau kita bisa menjaga apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita ya, menjaga iman kita, menjaga kehidupan kita. Nah, menarik karena memang hari-hari ini memang hari-hari yang cukup menantang ya. Tapi ingat di firman Tuhan di Ibrani bahwa pada akhir zaman akan ada satu lagi keguncangan. Dan saya percaya ini baru awal, ya, baru awal. Ini bukan yang keguncangan yang sesungguhnya. Karena keguncangan yang sungguh nanti itu orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan meninggalkan Tuhan, akan tidak percaya lagi. Karena sepertinya Tuhan tidak ada. Tuhan tidak benar, tidak sungguh-sungguh ada. Nah, oleh sebab itu kita hari-hari ini sedang latihan ini ya. COVID ini juga tentu saja menggoncangkan, dan kita bisa lihat, ini pertama kali kita melihat bahwa tidak kegoncangan yang lokal ya di Indonesia ataupun di China, tapi sudah seluruh dunia. Dan kegoncangan juga yang tidak saja segmen tertentu, orang miskin atau orang sederhana, tapi orang kaya sampai miskin, siapapun raja sampai budak mengalami hal yang sama. Dan ini memang sudah disampaikan dalam firman Tuhan. Di akhir zaman, semua sama. Tidak ada yang tergoncangkan, semua akan digoncangkan. Hanya satu yang tidak digoncangkan adalah mereka yang tinggal di dalam kerajaannya, yaitu kita semua. Jadi seharusnya orang percaya melihat ini tidak tergoncang. Ya, kalau kadang-kadang takut, kadang-kadang khawatir, itu normal. Orang percaya yang tidak normal adalah yang hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran, itu jadi tidak normal. Tapi rasa takut, rasa khawatir muncul, itu adalah hal yang normal ya. Jadi tidak perlu tertuduh kalau kadang-kadang kita, waduh, gimana. Tetapi Tuhan dengan firman-Nya mengajar kita untuk bisa menguasai ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu bukan dari Tuhan, kekhawatiran dan ketakutan. Sehingga hidup kita setiap saat bisa keep strong, selalu kuat, selalu bisa bertahan, sampai pada akhirnya kita akan berkemenangan. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai keep strong to a victory, di mana apa yang saya mau sampaikan mungkin juga sebuah perjalanan hidup saya juga, seperti perjalanan tadi Pak David ya, yang luar biasa ya. Dari beberapa yang disampaikan Pak David tadi, sebagian ada nanti di slide saya. Karena memang demikianlah hidup orang percaya ya. Yang saya sebut roda menuju kemenangan ya. Cycle of victories. Saya bisa share screen ya. Saya share screen-nya. Nah, jadi keep strong to a victory, cycle of victories. Saya bicara cycle of victories. Apa itu cycle of victories? Di dalam perjalanan orang percaya, kita ini berjalan menuju sebuah proses. Kita ini sebuah perjalanan ya. Bahwa Tuhan ketika membebaskan bangsa Israel tidak langsung masuk begitu saja ke tanah perjanjian. Tuhan memberi sebuah jalan, dan jalannya itu bukan jalan aspal yang mulus, jalan yang mudah, tetapi aneh, kenapa jalan yang padang gurun? Jalan yang harus dilalui, yang pasti orang kalau berjalan di padang gurun tidak suka ya.
bukan sebuah perjalanan yang enak gitu. Nah, apa tujuan Tuhan antara tanah Mesir dan tanah Kanaan? Ada padang gurun. Nah, demikianlah yang juga terjadi dalam hidup kita. Pada waktu kita menerima Yesus, kita ditebus oleh darah Yesus seperti bangsa Israel ditebus oleh darah domba yang dioleskan di palang pintu, ya. Ketika kita keluar dari segala perbudakan Mesir, dari segala perbudakan dosa, kita dihadapkan dengan perjalanan padang gurun. Jadi menurut saya kurang alkitabiah kalau ada orang Kristen berpikir bahwa kalau aku terima Yesus, hidupku jadi enak-enak saja. Itu akan menjadi anak-anak gampang, dikatakan dalam firman Tuhan. Itu akan membuat iman kita tidak teruji. Ya, itu akan membuat hidup kita tidak teruji sungguh-sungguh mengasihi Allah atau tidak. Karena ujian mengasihi Allah justru pada saat kita mengalami padang gurun. Seperti ujian mengasihi istri kita adalah pada saat istri kita menyebalkan, istri kita kurang kita suka, itulah ujian kasih kita kepada pasangan kita. Kalau istri kita baik-baik saja, selalu menyenangkan kita, mungkin ujian kasih atau ujian cinta itu belum ada. Nah, oleh sebab itu hari ini apa saja komponen di dalam perjalanan rohani kita yang akan membawa kita kepada kemenangan setiap saat. Dan saya sudah mengalami begitu banyak kemenangan, walaupun saya mengalami begitu banyak padang gurun menuju kemenangan itu. Dan saya sebut ini cycle of victories, artinya sebuah roda yang berjalan terus. Kita perlu iman, kita menang, dan kita akan terus berjalan iman dan menang. Oleh sebab itu dikatakan di Roma bahwa orang benar hidup oleh iman, dan dia akan berjalan dari iman kepada iman. Artinya iman itu tidak statik, iman itu tidak berhenti. Satu-satunya iman yang sekali dan untuk selama-lamanya itu sudah sempurna adalah keselamatan. Tapi iman di dalam kita menuju kemenangan di dalam kehidupan ini sampai tanah Kanaan itu tidak statik, sebuah cycle yang terus ada. Oleh sebab itu kita harus mengerti dan tidak, tadi dikatakan jangan sampai menyerah dalam hidup kita. Kalau masalah itu selesai ada lagi, selesai ada lagi, ya. Masalah itu kan berputar-putar saja. Jenisnya aja yang kadang-kadang berbeda. Ya. Nah, ini tetapi ada maksud Tuhan. Yang pertama, apakah perjalanan hidup kita di dalam menuju kemenangan? Beriman buat saya. Dan beriman di dalam firman Tuhan jelas dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Perhatikan seterusnya, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan saya percaya pertama, iman kita kepada Kristus adalah jaminan untuk kita mengalahkan apapun tantangan kita termasuk COVID. Ya. Mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang bisnismen, tentu saja juga sedang mengalami yang tidak mudah. Saya yang profesional juga mengalami yang tidak mudah, tentu saja. Ya. Karena saya bekerja di bank, tentu saja ya kredit macet, ya dan banyak hal lah, ya tantangan-tantangan yang dialami juga. Nah, tetapi saya percaya kalau kita di dalam Kristus, kita adalah satu-satunya, ya, satu-satunya kelompok orang yang mempunyai jaminan bisa mengalahkan apapun kesulitan dunia ini. Karena Firman berkata demikian, iman kita itu mengalahkan dunia, dan bahwa yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah adalah yang mengalahkan dunia. Nah, oleh sebab itu bersyukur, mari kita bersyukur kita menjadi orang yang mendapat jaminan untuk menang, ya. Hari ini belum menang, tenang saja. Kita dapat jaminan, ya, bahwa itu akan lewat. Yang kedua, kita harus punya iman bahwa kita ini produk sempurna, bukan produk gagal. Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Ya. Ini belum lama saya diminta untuk juga berkhotbah mengenai hal ini, dan saya sangat bersyukur. Nah, terutama ini dalam konteks suami istri nih, ya. Jadi kesempurnaan gambar Allah, kalau kita nggak bisa terlalu lama kalau buka ayatnya, tetapi di Kejadian 1 ayat 26-27 itu dikatakan bahwa mari, kata Tuhan, kita
menciptakan manusia yang serupa dengan gambar kita supaya mereka. Jadi manusia yang diciptakan serupa gambar Allah adalah multi, mereka bukan hanya laki-laki atau bukan hanya perempuan. Bahkan kita semua tahu bahwa laki-laki diciptakan, sebetulnya Tuhan menciptakan awalnya cuma satu laki-laki, yaitu Adam. Dan apakah itu tidak sempurna? Sempurna. Tuhan tidak mungkin menciptakan Adam dengan tidak sempurna. Sempurna, tapi ada ayat berkata tidak baik manusia seorang diri. Ya, sempurna, tapi ada kata tidak baik. Perlu ada penolong, suami istri. Jadi saya mau katakan bahwa kita ini produk yang sempurna, bukan produk gagal. Kita ini diciptakan serupa Allah, tetapi ingat, kita ini ada relationship, ada tidak bisa sendiri mau serupa gambar Allah. Kita mesti ada pasangan. Nah, dalam hal ini suami istri. Bahkan kita nanti di komunitas, bahkan kita di dalam tubuh Kristus. Makanya kalau kita mau serupa gambar Allah, selalu ada orang lain, gitu ya. Bagaimana kita bisa punya karakter seperti Kristus kalau kita tidak pernah punya istri yang menggesek kita, yang memproses kita? Bagaimana kita bisa punya karakter seperti Kristus kalau tidak punya rekan pelayanan yang kadang-kadang juga menggesek hidup kita supaya karakter kita bertumbuh, supaya pengertian kita akan Allah, supaya kasih itu bisa terwujud. Itu melalui orang lain. Sehingga untuk kita bisa bertahan, keep strong, untuk mendapat kemenangan, untuk Bapak Ibu yang sudah punya istri atau pasangan, pastikan sepakat sehati. Pastikan kita hidup di dalam satu damai sejahtera dengan pasangan kita. Saya sudah merasakan dah, kalau kita nggak sehati itu, nggak ada apa-apa aja, hidupnya sudah nggak enak. Apalagi sedang ada masalah. Sedang menghadapi tantangan seperti ini, kalau suami istri tidak sepakat, wah itu hal yang paling tough ya. Nah, jadi keserupaan gambar Allah adalah perlu bersama juga dengan pasangan kita ya. Nah, ini soal percaya bahwa pasangan kita, kalau laki-laki, perempuan itu adalah penolong. Artinya dia antena, dia yang sering tanpa sadar memberikan hikmat-hikmat. Maka kalau saya pribadi, omongan istri saya itu saya perhatikan. Saya baru mau melakukan dua keputusan gitu ya, dan dua-duanya pada akhirnya istri saya bilang aku nggak sejahtera. Saya stop langsung. Saya cuma tanya 2-3 kali, kamu pasti ini hatimu tidak sejahtera? Enggak tuh, aku nggak sejahtera, aku sudah doa kok kayaknya hatinya nggak sreg. Walaupun saya sudah hampir belum komit ya, sudah bicara soal soal rencana berinvestasi dan rencana diajak kerjasama gitu. Padahal itu teman baik, tapi saya putuskan untuk akhirnya tidak. Karena istri hanya berkata, aku kok kurang sejahtera. Nah, saya percaya istri adalah seorang penolong, saya tidak tahu apakah ini, tapi nanti ke depan kita baru tahu ya. Yang berikutnya, tantangan kegagalan itu bukan manusia, karena kita manusia sempurna. Jadi jangan pernah tertuduh, jangan pernah punya gambar diri yang buruk, bahwa aku ini orang gagal. Aku ini orang yang memang, ya Tuhan memang begini. Kayak tadi Pak David luar biasa. Mungkin menghadapi masalah yang luar biasa, Pak David akan berkata, memang ya, aku ini orang nggak punya skill, aku ini lulusan cuma SMA, ya begini nih, makanya gitu kan. Ketika kita terima Kristus, kita punya gambar diri yang baru, bahwa kita ini anak Allah. Ya. Kalau hari ini, salah satu dari kita ini, kalau orang yang menjadi anaknya Pak David yang konglomerat, pasti punya confident. Ya, punya confident ya. Pasti, apalagi kita anak Allah, udah pasti kita punya confident. Saya sering menghadapi kalau ketika waktu down, saya berkata, Tuhan, aku ini anakmu. Nggak masalah, pasti ada jalan keluar, pasti akhirnya aku baik. Saya membangun hati, hidup dan pikiran saya bahwa saya anak Allah. Kalau ada orang fasik yang mencoba menggagalkan beberapa rencana saya katakan mereka berhadapan dengan Allahku yang luar biasa. Aku ini anak Allah, hati-hati. Ya. Saya di dalam doa saya, Tuhan, biar orang itu tahu bahwa aku ini anak Allah, Allahmu, jangan main-main dengan saya. Karena Tuhan pasti membela kita.
Oleh sebab itu kita harus punya gambar diri yang benar, ya, bahwa kegagalan atau tantangan atau saat ini masih di bawah itu bukan kita, ya, tapi itu hanya event dalam hidup kita, padang gurun yang kita harus jalanin sebelum masuk tanah Kanaan. Ya. Yang terakhir, Allah di pihak kita. Tadi saya sampaikan. Ya. Allah di pihak kita, itu harus percaya. Ya. Ya. Saya percaya Pak David sudah ngalamin itu. Saya pun mengalami betapa Tuhan itu benar-benar di pihak kita. Dan dia pasti akan melawan lawan-lawan kita. Tapi lawan-lawan kita kadang-kadang bukan darah dan daging, ya, tapi lawan kita dikatakan roh-roh jahat di udara. Kita harus hati-hati dengan hal itu. Ya. Nah, yang kedua apa? Kita setelah punya iman, yang pertama imannya tentu saja iman di dalam Kristus. Habis itu kita percaya dengan gambar diri karena kita diciptakan sempurna. Kita punya iman, kita ini orang yang strong, kita ini yang orang yang akan berhasil. Ya. Ketika kita sudah punya iman, saya sebut yang kedua punya pengharapan. Ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Dalam firman Tuhan dikatakan di Ibrani 11 bahwa iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Jadi ada pengharapan di dalam iman. Iman tanpa pengharapan bukan iman, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti untuk sesuatu yang belum kita lihat. Nah, jadi selalu kita itu mengawali iman ini dengan tidak ada apa-apa, belum kelihatan, belum berkemenangan, masih jauh, bahkan cuma kelihatannya padang gurun, buru-buru tanah perjanjian. Padang gurun, tanah perjanjiannya saja belum kelihatan, cuma janji. Nah, oleh sebab itu yang kedua, di dalam proses kemenangan itu adalah punya pengharapan. Roma 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan demikian. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, pengharapan ini buat saya benar-benar senjata yang luar biasa. Ya, saya bisa bangkit dari luka, bisa bangkit dari kekecewaan, bisa bangkit dari kegagalan karena punya yang namanya senjata yang namanya pengharapan. Yaitu berharap bahwa everything will be okay. Ya, berharap bahwa firman itu ya dan amin. Semua perkataan Tuhan ya dan amin. Nah, bermegah dalam kesengsaraan. Ini salah satu kita bertahan di dalam pengharapan. Bagaimana kita apa artinya bermegah dalam kesengsaraan? Ya, di masa pandemi ini di gereja kami selama 1,5 tahun ini beberapa ada yang meninggal dan beberapa bulan terakhir banyak yang kena COVID. Bahkan 2 bulan lalu kita memulai offline live streaming dan offline mengundang jemaat di gereja. Tapi baru minggu kedua beberapa kena COVID, tapi kita terus sepakat untuk tetap continue sampai sekarang, puji Tuhan, kita tetap jalan. Jadi kita mengalami seperti itu. Baru kemarin salah satu anak muda di tempat kami hamil 8 bulan, ketuban pecah dan harus dikeluarkan anaknya. Anaknya cuma bertahan 4 hari dan kemarin meninggal. Dan ini adalah anak yang ketiga yang gagal karena sudah 2 kali keguguran. Jadi kita sedang banyak menghibur orang. Ya, kira-kira 2-3 minggu yang lalu seorang pemimpin pelayanan KK kami juga meninggal mendadak, dia diagnosa leukemia, tapi begitu cepat dalam 2 minggu akhirnya juga meninggal. Jadi kita sedang banyak melakukan pendampingan, ya, penghiburan. Saya bersyukur mereka adalah orang-orang yang punya pengharapan. Mereka tidak terlalu lama dengan duka dan mereka bisa berkata demikian, bermegah dalam kesengsaraannya. Seperti kesaksian semalam ketika ada penghiburan anak muda ini, dia berkata, anakku walaupun cuma 4 hari, ya, tapi anakku sudah menjadi kesaksian yang luar biasa. Dia katakan apa? Dengan kehadiran anakku 4 hari, yang paru-parunya belum terlalu kuat itu,
sudah bisa membuat banyak teman-teman gereja bersatu berdoa, banyak teman-teman gereja melakukan banyak hal untuk menolong gitu ya. Jadi dia merasa anaknya punya dampak yang mengikat kepada komunitas yang dia ada, yaitu di gereja Tuhan, di Komsel dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut bermegah dalam kesengsaraan. Dia berkata bahwa anakku sekarang ada di surga. Itu kan kata-kata yang hatinya pedih, hatinya nangis gitu. Tapi kita bisa bermegah dan percaya bahwa anaknya di dalam surga, bahwa ini semua mendatangkan kebaikan. Ya. Nah, itu akan membuat kita pengharapannya akan bisa bertahan. Bersukacita di dalam tantangan. Firman Tuhan di Habakuk dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalau kita mau bertahan di dalam pengharapan, dan pengharapan adalah senjata utama untuk menang, bersukacita di dalam setiap tantangan. Ya. Yang berikutnya, berpikir positif. Ini adalah ayat yang selalu saya pakai dalam hidup saya, dan saya pakai dalam siapapun, termasuk kemarin yang mengalami sakit, yang ditinggalkan keluarga. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ya, mendatangkan kebaikan. Ini ya, berpikir positif bahwa Tuhan itu mendatangkan kebaikan, ini membuat banyak hal dalam hidup kita bisa bertumbuh, rohani kita bertumbuh. Pertengkaran bisa berhenti ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, itu kita percaya mendatangkan kebaikan. Ya, mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, berpikir positif ini juga akan membuat kita bertahan dalam pengharapan. Dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Nah, saya mau cerita sedikit kesaksian mengenai hal ini. Gitu ya. Tahun 2019, saya cerita aja ya, nggak apa-apa ya. Saya cerita. Saya pindah dari perusahaan yang lama masuk ke perusahaan yang sekarang ini. Dan saya masuk perusahaan ini di-hire atau dibajak untuk menjadi wakil presiden direktur. Ya, wakil presiden direktur. Jadi saya masuk di bulan Desember tahun 2018, dan akan ada RUPS, ya, rapat umum pemegang saham, itu kira-kira bulan April tahun 2019, di mana saya akan secara resmi ditunjuk. Gitu. Di dalam perjalanan persiapan, tiba-tiba ada penolakan dari OJK. Ya, penolakan dari OJK. Dikatakan bahwa Darmadi ini jangan dulu deh gitu. Seketika saya dengar itu, saya down tentunya ya. Saya merasa, aduh, saya sedih karena saya kan datang untuk sebuah posisi ya. Dengan saya tidak di blessing sama OJK ya, dan saya tidak tahu salah saya apa, karena saya 28 tahun kerja di perbankan, perasaan nggak pernah ada teguran-teguran apapun dari regulator. Tapi singkat cerita, saya nggak bisa diangkat karena OJK tanda petik tidak merestui gitu kan. Nah, ketika saya down seperti itu, saya balik cara pikir saya. Tuhan, ini pasti ada kebaikan. Saya cuma down 3 hari, 3 kali 24 jam. Habis itu hilang sekali rasa sedih, rasa tertekan. Saya punya pemikiran berbeda. Tuhan, pasti ada yang baik ini. Saya nggak tahu apa, tapi pasti ada yang baik. Tapi saya tetap punya pengharapan nggak? Tetap punya pengharapan bisa diangkat. Dan apa yang saya lakukan? Saya sabar dalam kesesakan. Sabar saja. Beberapa orang suka menghibur saya. Saya bilang tenang aja. It's okay. Bos saya yang merekrut saya juga, Darmadi, kamu it's okay. Nggak apa-apa, it's okay. Nanti kita pikirkan lagi ya. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa kerja. Dan saya bekerja seperti biasa. Dan saya bertekun dalam doa. Ditambah puasa. Setahun saya lakukan itu. Berdoa, berpuasa, saya mendoakan orang-orang di OJK, ya, saya mendoakan supaya Tuhan beri hati dan kelembutan dan lain sebagainya gitu ya. Dan tahun berikutnya, tahun 2020 yang lalu, tiba-tiba, maksudnya nama saya diam-diam diajukan lagi untuk menjadi wakil presiden direktur.
Dan saya bingung, tidak ada penolakan, dan akhirnya lewat. Saya di fit and proper dan lain sebagainya lewat. Nah, buat saya itu adalah sebuah kemenangan. Sebuah kemenangan karena buat saya orangnya masih sama, tidak berubah. Orang OJK-nya masih itu juga, masih di situ juga, belum ada diganti. Ya. Tapi kok bisa hari ini tidak menolak, gitu ya. Jadi buat saya ini pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan bisa bekerja. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memegang hati raja-raja dan Tuhan mengalirkan kemana Dia mau. Doakan itu. Kalau kita punya otoritas, kita doakan. Tuhan pegang hati raja-raja. Tuhan memegang hati otoritas kita dan Tuhan akan mengalirkan untuk kebaikan kita kemana Tuhan mau. Ya. Nah, itu sedikit yang saya sebut kehidupan saya selama setahun berpengharapan. Dan akhirnya April tahun lalu 2020 saya ditetapkan jadi Waprejdir. Saya plong sekali dan saya bersuka cita dan saya nangis kepada Tuhan dan inilah kenapa kita perlu padang gurun. Ya, nanti yang berikutnya ya. Kita akan dikasih yang namanya hikmat dan pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi kalau kita ngelewatin padang gurun, ya. Yang terakhir tentu saja percaya bahwa pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Setahun ya dan akhirnya lewat juga gitu ya sekarang ya. Nah, yang berikutnya apa? Proses yang kita harus lewati sebagai orang percaya di padang gurun. Setelah beriman, berpengharapan, bertumbuh dalam hikmat ya. Hikmat itu apa? Firman Tuhan berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi hikmat itu adalah yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Firman Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang berhasil, jangan pernah mendengarkan atau apapun baca buku yang bukan firman Tuhan. Kalau itu hanya buku orang sukses, buku orang hebat, itu bukan firman Tuhan, saya mau katakan itu bukan hikmat. Ya. Satu hari sudah lama saya diajak salah satu orang sukses yang menulis Rich Dad Poor Dad, ya, namanya Robert Kiyosaki, datang ke Jakarta. Ya sebelum tahun 2010 lah, saya lupa tahun 2000 berapa itu. Nah, saya diajak untuk datang menghadiri duduk satu meja dengan dia. Bayar 10 juta. Saya bertanya, ngapain saya mesti bayar 10 juta? Wah, kamu mesti belajar dari orang sukses, Darmadi. Orang sukses ini orang hebat. Rich Dad, Poor Dad. Kamu mesti belajar dari dia. Saya cuma bilang, ngapain bayar 10 juta? Kamu aja bayar 2 juta, tak ajarin firman Tuhan sini. Saya bilang gitu. Nah, jadi buku referensi saya dari dulu sampai sekarang hanya Alkitab. Dan firman Tuhan di Amsal katakan bahwa hikmat tinggal bersama kecerdasan. Artinya kalau kita mengerti firman, Bapak Ibu sebagai seorang bisnismen, saya sebagai orang profesional akan kelihatan cerdas. Solusi, ya cara pikir, negosiasi dan lain sebagainya akan kelihatan cerdas. Oleh sebab itu Alkitab harus menjadi referensi satu-satunya dalam kita menuju kemenangan. Ya, 2 Timotius 1 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu memang mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Oleh sebab itu kita lewat padang gurun. Ya. Nah, apa yang menghambat orang tidak berhikmat atau gagal ya, tidak berkemenangan? Di Yeremia 5 ayat 25 dikatakan demikian. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Oleh sebab itu, cari firman. Jangan cari nasihat orang yang tidak percaya. Kalau cari nasihat, datang kepada orang percaya. Kalau cari nasihat, datang kepada pemimpin rohani kita. Jangan pada orang yang hebat saja, tapi orang yang mencintai Tuhan. Jadi kalau enggak, kita malah masuk dalam dosa. Dan dosa itu menghambat keberhasilan, kata firman Tuhan. Yang kedua, berubah. Ya, kalau kita bertambah hikmat, bertumbuh dalam hikmat, itu wujudnya ada perubahan ya. Roma 12 ayat 2 itu dikatakan supaya kita bisa membedakan kehendak Allah. Saudara-saudara, kalau kita
mengerti firman Tuhan, kita mengenal Allah kita mengenal behavior Dia. Hikmat itu adalah seluruh pribadi Allah. Jadi seluruh pribadi Allah, kalau kita mau tahu apa yang menjadi berkat, apa yang membuat Allah itu powerful, apa yang kita bisa menyerap berkat apa, kita harus mengerti seluruh kepribadian, kehendak, dan pikiran-pikiran Allah, dan itu hanya bisa dilakukan melalui firman Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan. Nah, itulah hikmat. Maka kita bisa membedakan mana yang baik. Apa beda baik, berkenan, dan sempurna? Baik itu adalah kesadaran manusia. Istilah saya standar manusia. Ya, kenapa baik itu standar manusia? Ini bukan standar kekristenan, tapi standar manusia. Makanya semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi kita diajar bukan kebaikan, kita diajar kebenaran. Ya, nah baik itu standar manusia, benar itu standar Allah. Nah, kalau kita benar, kita sudah lebih tinggi dari baik. Karena standar Allah lebih tinggi, yaitu firman Tuhan. Baik itu relatif, benar itu mutlak. Ya, saya sering sama istri saya, untuk satu perkara saya bilang baik, istri saya bilang tidak. Tetapi kalau firman Tuhan mutlak, nggak ada yang bisa mengargue gitu ya. Dosa is dosa. Bukan dosa ya bukan dosa. Iman is iman gitu. Tidak relatif. Firman Tuhan tidak bisa diargue karena itu dari Tuhan kan. Nah, inilah yang kita tapi kita manusia kalau kita dibaharui akal budinya, kita akan menjadi orang baik dulu. Orang baik kan. Kita tahu yang jahat, kita nggak mau lakuin yang jahat deh. Kita nggak mau yang jahat. Tapi kita harus meningkat menjadi orang yang berkenan, yaitu mengerti firman. Jadi kalau mengerti firman, kita bisa kadang-kadang kelihatan tidak baik. Bahkan dari pengalaman saya, termasuk di dalam pelayanan di gereja, baik itu sering membuat kita tidak melakukan firman. Ya, di gereja sering kita keputusan-keputusan berdasarkan baik, lupa akan Alkitabnya seperti apa. Jadi kebaikan sering membuat kita keluar dari firman Tuhan kebenaran. Jadi saya sarankan kita harus berpikir benar dulu. Benar apa enggak? Kalau benar, awalnya mungkin kelihatan tidak baik, tapi akhirnya pasti baik. Tapi yang kedua, benar itu sesuai perintah Tuhan, tidak berdosa. Baik bisa berdosa. Makanya agama lain mengajarkan baik, tapi apakah mereka jadi tidak berdosa? Mereka berdosa karena tidak ditebus oleh darah Yesus. Kita juga tidak diajarkan untuk berbuat baik karena keselamatan kita bukan karena perbuatan baik. Oleh sebab itu baik itu bukan standar Allah. Standar Allah benar, benar ditebus. Kita percaya itu kebenaran, mutlak kita akan ditebus. Ya, dunia ini pakai baik nggak mungkin selamat karena baik itu bukan hal yang menjadi standar Allah. Yang terakhir sempurna. Nah, sempurna ini adalah di dalam firman Tuhan dikatakan biarlah kalian atau murid-muridku biar orang lain melihat kalian bersatu sehingga sempurna. Dunia melihat dan melihatnya sempurna. Nah, ini kesatuan yang saya sebut kesatuan dengan Kristus, kesatuan dengan keserupaan Kristus, kesatuan dengan tubuh Kristus, kesatuan dengan suami istri, kesatuan di komsel, di pelayanan keset ya, harus kesatuan itu sudah tingkat yang lebih tinggi lagi kan. Nah, demikianlah kalau kita bertumbuh dalam hikmat ya, kita akan juga akan menuju kepada pembaruan akal budi dan itu akan membuat kita berkemenangan ya. Berkemenangan dalam hal segala bidang kan, enggak cuma bisnis tapi juga pelayanan, gereja, tubuh Kristus, keluarga dan lain sebagainya. Tadi sudah disampaikan Pak David, tentu saja jangan menyerah ya. Firman Tuhan berkata jangan menolak didikannya, jangan bosan dengan peringatannya ya. Jadi Amsal 3:11-12 itu berkata demikian. Artinya apa? Ya kita tahu kalau kita sedang mengalami yang kurang baik, itu adalah bagian dari kasih Tuhan kepada kita supaya kita menjadi lebih baik gitu kan. Ya. Seperti ketika kita memberikan satu teguran kepada anak ya, itu kan karena kita mengasihi dia supaya dia menjadi anak yang lebih baik, yang lebih berhasil dan lain sebagainya. Jadi jangan menyerah, segala sesuatu yang kita alami hanya akan membuat kita menjadi lebih baik karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang terakhir tentu saja saya tidak usah bacakan firman-Nya.
membuktikan kemurnian iman kita. Ya, saya pikir kita bisa, hikmat itu akan membuat kita kayak rema begitu ya. Ketika kita mengalami tantangan-tantangan ya, kita pegang terus dalam pengharapan, terus tidak menyerah, kita akan mengalami apa yang namanya, oh ini dong satu hari, oh ini ya Tuhan. Yang saya sebut hari ini adalah cara kerja Tuhan. Saya sekarang sudah mengerti dalam beberapa hal yang saya sebut cara kerja Tuhan. Sehingga ketika saya mengkonseling orang, anak-anak muda gitu, kadang-kadang saya cuma jelas, ini yang kamu sedang alami itu adalah bagian dari cara kerja Tuhan. Sebentar lagi kamu akan mengalami seperti ini. Contohnya ya, kalau kita mengalami permasalahan keluarga, pasti satu hari kita akan melayani banyak keluarga. Kalau kita mengalami permasalahan keuangan, pasti satu hari kita akan melayani banyak orang yang punya kesulitan keuangan. Kenapa? Itulah yang disebut hikmat, itu yang disebut urapan. Karena kita pernah ngalamin, kakak saya ada di sini kan, Pak Edi ya, yang mengenalkan saya ke Pak Hadi ya, dulu udah lama ya. Kakak saya ini dulu kan luar biasa background-nya, ya narkoba, ya macam-macam gitu ya. Nah, saya bisa melihat kalau khotbah mengenai narkoba, nggak ada yang nggak percaya. Semua langsung, ya saya dengar dulu waktu awal-awal khotbahnya, berapa rekannya, puluhan rekannya yang bertobat dari narkoba. Karena melihat kakak saya yang tadinya paling nggak pernah sakau katanya, artinya nggak pernah sakau itu artinya nggak pernah telat make ya. Itu kok bisa tiba-tiba sehat, tidak sakau dan betul-betul bisa tidak lagi tergantung. Dan ketika dia berkhotbah berbicara, hikmat dan urapannya itu jauh lebih pendeta. Pendeta bisa ngomong khotbah apapun, tapi nggak pernah ngalamin narkoba, nggak bisa ngomong narkoba. Nah, itu cara kerja Tuhan. Sehingga kalau hari ini kita mengalami sesuatu yang menjadi tantangan, bersyukur karena Tuhan sedang mau pakai di bidang itu. Pada saat kita sudah berkemenangan. Dan ketika kita berbicara, urapannya luar biasa, melebihi pendeta, melebihi siapapun yang belum pernah ngalamin. Ya, Pak David tadi bicaranya rileks saja, tapi karena itu pengalaman hidup dia, urapannya, powernya yang kita alami luar biasa tadi. Gitu. Ya, itulah cara kerja Tuhan, itulah hikmat Tuhan. Sehingga setiap saya mengalami sesuatu, saya tahu Tuhan sedang mau pakai di bidang itu. Sehingga satu hari saya akan bisa berbicara kepada orang lain. Oleh sebab itu saya bersyukur. Saya bersyukur mengalami itu. Nah, ini bertumbuh dalam hikmat sehingga zaman pandemi ini, zaman Covid ini jangan sampai kehilangan kesempatan mendapatkan hikmat itu, mendapatkan pengajaran itu. Apa ya Tuhan ini ya Tuhan? Dan ini nanti akan menjadi powerful dalam hidup kita, ya. Ya, jadi pandemi ini kesempatan bagi orang percaya yang mengasihi Dia untuk lebih mengenal Tuhan dan akan dipakai Tuhan ke depannya. Ya. Yang terakhir, nah bertumbuh dalam kasih karunia. Nah ini saya pakai karena memang ini yang saya alami. Ya. Firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ya. Jadi kita bisa melewati hidup kita ini hanya pakai kasih karunia loh. Apa itu artinya kasih karunia dalam definisi saya? Ya. Dalam definisi saya, kasih karunia itu adalah kekuatan dari Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa melewati padang gurun ini tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan. Jadi jangan pernah mencoba pakai kekuatan sendiri, pakai akal sendiri, pakai pengertian sendiri, pakai pengalaman masa lalu, pakai apapun yang kita pikirkan. Tapi selalu berdoa. Kalau saya setiap hari berdoa, Tuhan aku nggak mampu. Tuhan yang memampukan. Hari ini biar rohmu yang memimpin. Paksakan roh Allah itu bekerja dalam hidupku. Setiap keputusanku yang bukan daripada roh Tuhan, batalkan. Bikin bagaimanapun caranya, tiba-tiba mulutku berkata sesuai rohmu. Saya setiap hari berdoa untuk saya dan anak-anak. Tuhan, biar rohmu yang kudus itu memimpin kaki kami, kaki anak-anakku yang ada di Jakarta maupun yang hari ini sedang sekolah luar negeri. Supaya kaki mereka melangkah di dalam perlindunganmu, masuk ke kota bentengmu, masuk ke dalam seluruh pagar tembokmu.
Di dalam naungan-Mu, kaki kami ini, sehingga kami selamat dari penyakit sampar, selamat dari COVID-19, diluputkan dari ketularan dan lain sebagainya. Karena kami tidak mengerti Tuhan, di mana kota benteng-Mu, yang tahu adalah Roh-Mu. Bawa kakiku masuk ke dalam kota benteng itu. Ketika aku harus beraktivitas, kan kita tidak bisa menghindari, kadang-kadang masih harus pergi, harus ke kantor, anak-anak saya masih beraktivitas. Ya. Jadi doa saya minta pertolongan Tuhan. Selain kita juga menjaga diri dengan masker, dengan ini, jaga jarak, tapi saya percaya ketika kita minta kasih karunia untuk kekuatan Allah itu berlaku dalam hidup kita nggak pernah tahu bahwa kita itu ada di dalam perlindungan yang disebut kota benteng Allah dan dalam perlindungan yang maha kuasa dan lain sebagainya. Jalan-jalan anak-anak saya ini kalau tidak berdoa kan takut terus sama anak-anak ya. Kadang-kadang pergi sampai malam dan lain sebagainya. Saya bawa Tuhan. Ya, aku nggak mampu menjaga anak-anakku, tapi Engkau mampu. Ya, aku berdoa supaya anak-anakku adalah anak-anak yang dipimpin Roh Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang bergerak dengan pimpinan Roh-Mu. Nah, sehingga habis itu kita tenang, kita serahkan dalam kasih karunia Tuhan. Sama ketika saya menghadapi 1 tahun rasa yang sangat tidak enak bekerja, ada sedikit rasa malu karena saya tidak diangkat itu ya. Ada segala macam. Saya minta kasih karunia Tuhan untuk saya bisa melewati, saya tidak perlu malu, saya bisa confident, dan ternyata itu hilang. Perasaan-perasaan yang rasa nggak enak itu hilang ya. Dan saya bisa melewati 1 tahun dengan sukacita dan tiba-tiba saya bisa diangkat gitu ya. Dan saya mengucap syukur. Nah, oleh sebab itu pakai kasih karunia ya. Nah, yang pertama mengoperasikan kasih karunia itu bagaimana? Pengalaman saya cuma sederhana sih sebetulnya kan. Kasih karunia itu sebetulnya berlimpah-limpah. Artinya apa? Sudah ada dalam hidup kita. Cuman kita tidak bisa mengoperasikannya. Karena kita pakai pikiran sendiri. Kita selalu pakai pikiran sendiri ya. Sering di dalam hidup kita, dan saya mendapati, dan dulu saya juga demikian. Kita doa nih kalau punya masalah nih. Tuhan, aku tolong dong, tolong punya masalah ini, permasalahan apalah, permasalahan keuangan dan lain sebagainya. Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menolong. Begitu amin, kepala kita berpikir langsung, siapa ya teman yang bisa nolongin aku? Siapa ya WA sana, WA sini? Itu sebetulnya tidak pakai kasih karunia. Saya mau katakan, kalau kita punya iman, begitu amin, kita diam. Kita melakukan kehidupan seperti biasa. Sampai satu titik kasih karunia itu datang. Tiba-tiba kita diketemukan seseorang. Tiba-tiba kita dapat hikmat sesuatu. Bagaimana mengatasi masalah kita dan lain sebagainya. Jadi ada rasa rest, rasa tenang, itu kasih karunia akan beroperasi. Yang kedua, bagaimana mengoperasikan kasih karunia, bilang sama Tuhan, aku mau, sekedar itu aja, doa aja aku mau. Itu saya pernah mengalami, satu hari saya mengalami satu permasalahan yang cukup berat buat saya. Saya mau give up sampai saya mau berhenti jadi hamba Tuhan. Karena buat saya ngapain saya jadi hamba Tuhan kalau ada sesuatu yang nggak beres-beres, dan buat saya itu saya khotbah percuma, saya ini percuma, saya khotbah kayaknya hebat-hebat, tapi ternyata masalah sendiri nggak selesai-selesai. Sampai satu titik saya nangis di hadapan Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau Tuhan nggak tolong detik ini juga, saya berhenti nih. Ya, padahal saya udah melayani puluhan tahun. Ya. Jadi, it's okay Tuhan, kalau memang harus berhenti, nggak apa-apa. Karena saya juga merasa nggak layak. Kan. Nah, saat saya seperti itu, tiba-tiba Tuhan kasih kayak sesuatu apa ya, hikmat gitu ya. Tiba-tiba Tuhan ngingetin satu firman gitu. Dan firmannya itu tepat banget dengan permasalahan saya. Teng gitu ya. Dan saya cuma bilang begini sama Tuhan, saya udah tahu firman itu Tuhan, sudah tahu. Ya, sudah berkali-kali saya tahu itu. Tapi kali itu tiba-tiba hati saya berkata, Tuhan, aku sudah tahu firman ini. Ya, tapi aku tidak bisa melakukan firman ini karena firman ini berat. Ya, nggak bisa saya melakukan firman ini. Tapi Tuhan, kalau memang detik ini Engkau berbicara mengingatkan firman ini, aku mau taat. Tapi satu syaratnya, Engkau tolong aku. Tolong aku bisa melakukan firman ini. Disitulah ada damai sejahtera langsung turun. Saya nangis di hadapan Tuhan, damai sejahtera turun. Dan mulai saat itu saya damai sejahtera dengan permasalahan itu. Nggak hilang, permasalahannya belum hilang. Masih berjalan terus. Tapi saya tidak jadi give up, saya terus berjalan, saya
ada damai sejahtera, tidak banyak terlalu tertekan, melewati permasalahan itu, dan saya cuma bilang, Tuhan, tapi Engkau tolong, karena aku nggak sanggup sendiri. Disitulah saya tahu arti kasih karunia juga. Ya. Oh, ini tuh artinya kekuatan dari Tuhan. Apa kekuatan dari Tuhan? Sesuatu yang jadi beban yang tadinya kita merasa sudah mau give up, tiba-tiba kita merasa kuat. Tiba-tiba kita merasa damai sejahtera. Itu datangnya dari Tuhan. Dan saya alami detik itu. Jadi tidak mungkin dari kekuatan saya sendiri. Nah, itulah hari itu mulai saya mengerti namanya kasih karunia. Sehingga permasalahan-permasalahan saya berikutnya, saya pakai kasih karunia. Masalah-masalah yang tadi saya bilang, hikmat sudah ngerti. Cara kerja Tuhan sudah ngerti. Sampai hari ini pandemi COVID-19, saya pakai kasih karunia. Ya kan? Saya nggak bisa melarang anak saya bilang, nak, jangan tenis dulu dong. Anak saya masih tenis tuh, malam ini mau tenis. Aduh, mau tenis gitu. Ya. Dan saya bilang, akhirnya saya cuma bisa mendoakan mereka, Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagiku dan bagi anakku. Tuntun dia terus berhikmat dan lain sebagainya. Nah, ya. Yang kedua itu tadi saya bilang taat nasihat, melakukan firman, ya. Hidup dalam komunitas. Nah, saya kira hidup dalam komunitas seperti ini sangat penting. Kalau saya hari ini terus bertahan sampai hari ini karena ada orang-orang yang mendukung saya. Ya, makanya Bapak Ibu, orang Kristen tidak mungkin keluar dari komunitas. Kalau kita keluar dari PD, kita keluar dari teman-teman ini, itu hanya tinggal waktu aja kita disondol sama iblis, kita jatuh. Ya, kita diseruduk sama iblis, kita jatuh. Jangan pernah meninggalkan komunitas. Apapun, kadang-kadang komunitas mengecewakan, kadang-kadang seorang pemimpin komunitas, mungkin Pak Hadi kadang-kadang nggak sempurna, mungkin kita nggak kecewa, kadang-kadang merasa tidak disapa, dan lain sebagainya. Itu nggak ada urusannya. Hidup kita mau dijaga di dalam komunitasnya. Dan komunitas itu sangat luar biasa. Nah, ini saya tambahkan, kalau bisa hidup dalam pemuridan. Saya percaya di sini mungkin sudah ya. Nah, pemuridan itu, kalau di Pria Sejati dikatakan bahwa keterbukaan adalah awal pemulihan. Oleh sebab itu, melalui pemuridan one on one kita bisa terbuka sampai dalam ya, sampai dalam ya. Kami di gereja kami ada seperti ini, dan untuk sampai dalam itu bisa berbulan-bulan ya, karena kadang-kadang baru ketemu, belum ngomong, belum dibuka, lama-lama satu-satu permasalahan dibuka, dan itu satu-satu dibereskan ya. Kita punya banyak luka zaman dulu, zaman kecil, luka dari orang tua, luka dari teman sekolah, luka dari apa yang mempengaruhi cara pikir kita hari ini, cara behavior ya, kepahitan. Nah, ini biasanya selesai di dalam konteks berdua pemuritannya. Karena kalau komunitas di sini lagi banyak gini kan mungkin nggak enak ya menyampaikannya. Nah, jadi saya kira ini berjalan dalam kasih karunia ya, untuk kita bisa tetap strong dan menang. Inilah yang saya sebut proses to victories ya. Beriman, berpengharapan, bertumbuh dalam hikmat, dan bertumbuh dalam kasih karunia. Nah, kira-kira itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan tidak melebihi waktu. Kalau nggak salah saya diberi waktu 50 menit. Saya ada timer di sini, belum ya mungkin dekat. Saya serahkan kembali kepada Pak Heri. Terima kasih. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa sekali Pak. Sangat menguatkan dan memberkati kita semua tentunya. Oke, mungkin buat Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada sesuatu intermezzo sedikit nih. Terima kasih ya Pak Darmati yang luar biasa ini sudah memberkati kita malam hari ini. Thank you Pak, thank you banget. Ini Pak Edi Sutanto ini juga hadir ini, nanti mungkin bisa nambahin dikit-dikit. Nah, Pak Darmati di sini nih partisipannya banyak orang bank loh Pak. Oh iya. Bank Mega ini mungkin ada 10 yang gabung di sini. Jadi mestinya tahu saya kalau Bank Mega. Iya. Ex-bosnya itu yang bicara, nah ini mereka langsung antusias itu. Mungkin Bu Dia bisa mempelopori ngomong ini. Gimana Bu Dia? Dan Bu Nani ada di sini. Bu Ayu ini juga ini. Lagi di Bank Mega ya Bu Ayu. Mari. Ayo, kalau ada yang pertanyaan apa ini, mungkin mengenai apa yang sudah disampaikan. Atau mungkin Pak Edi, ada sedikit mungkin komentar dikit Pak Edi. Mari. Sudah, adik saya yang wakili saya. Itu kalau di Bank Mega dulu adik saya
Mega. Kenapa, barusan? Ya, saya ya, suaranya hilang. Signalnya jelek. Tadi. Ya, Pak Darmadi, kalau saya boleh ini ya. Ya. Saya dulu dari Bank Mega, Pak. Tapi sekarang sudah pensiun. Baru 2 tahun ini pensiun dengan sukses karena usia 55 ke atas kan langsung pensiun. Saya kalau tahu dulu saya juga pernah pegang kredit card sebelumnya. Bapak luar biasa menciptakan gebrakan-gebrakan di Bank Mega ya. Proses sampai 1 hari bisa selesai kalau nggak salah waktu itu di luar biasa Pak. Terima kasih sekali dan saya tadi terkesan Bapak tadi saya sampai rasanya seperti waktu Bapak pindah dari Mega ke BTPN yang sekarang ya. Tadi kesaksian Pak Darmadi pada saat mau diangkat menjadi wakil presiden komisaris ya. Terus direktur. Iya. Terus ada seperti penundaan seperti itu. Ya, walaupun Bapak sekuat itu, Bapak masih punya kayak kekecewaan lah ya. Tapi luar biasa kita dikuatkan karena dalam kondisi seperti itu istilahnya nggak ngambek, nggak ngamuk ya, tapi Bapak lebih dengar suara Tuhan. Maksudnya ya sudah mundur kalau memang ditolak seperti begitu ya, tapi dengan seperti itu Tuhan bekerja. Jadi memang benar, bukan karena kuat gagah kita, itu menunjukkan bahwa Tuhan kalau yang bekerja itu luar biasa, yang tidak diduga bisa Bapak alami ya, itu luar biasa. Jadi kesaksian yang indah. Mungkin bagi kita semua kayak ada penundaan-penundaan kesuksesan, katakanlah seperti begitu ya. Kalau kita belajar seperti Bapak tadi firmankan, kan nggak nyangka Pak. Maksudnya kita nggak gondok istilahnya. Kalau orang Surabaya ngomong nggak gondok ya, tapi Bapak tetap sukacita. Dan itu suatu yang luar biasa. Jadi rasanya firman Tuhan, ya bukan rasanya, memang firman Tuhan ya dan amin. Tuhan pasti punya maksud ya. Dengan begitu Bapak dilihat kok baik-baik saja dan Tuhan hadiahkan ya, akhirnya jabatan itu Bapak terima. Luar biasa Pak, terima kasih Pak buat firman Tuhannya. Ya benar ya, firman Tuhan bahwa kalau kita percaya sama Tuhan tidak dipermalukan itu ya dan amin, saya ngalamin. Yang penting respon kita harus benar ya. Saya malu nggak malu, saya ini kan 28 tahun di market, semua orang tahu Darmadi. Ya kalau kita ngomong di dunia retail ya, teman-teman itu kan semua direktur bank itu kan semua rekan-rekan saya dan lain sebagainya kan. Jadi bisa dibilang banyak yang tahu kenapa Darmadi nggak jadi diangkat gitu ya. Banyak kasak-kusuk. Tapi kan ada yang banyak yang nggak enak juga nanyain saya kenapa gitu kan ya. Dan saya kan malu juga sebetulnya gitu ya. Dipikir ada masalah apa. Ini kok nggak di blessing sama OJK. Saya sampai setahun itu mikir loh, apa ya Tuhan, aku ini perasaan nggak pernah salah, nggak pernah melanggar apapun ya dengan regulator gitu ya, dikasih surat peringatan atau nggak pernah. Jadi apa permasalahannya? Kenapa saya nggak boleh? Banyak skenario lah, banyak yang bilang skenario ini ya. Dulu saya pernah di BNI kan, mungkin kamu di BNI pernah sama orang DPR, sama orang ini. Memang pernah sih saya ada insiden-insiden dengan orang DPR, dengan menteri gitu ya. Karena saya orangnya kan kebenaran ya. Kalau nggak benar ya saya nggak mau lakuin, walaupun itu menteri, walaupun itu orang DPR gitu loh. Itu pernah ada beberapa insiden gitu waktu di BNI ya. Dan orangnya itu sekarang masih jadi menteri gitu ya, masih penguasa. Apa itu? Tapi kan menteri sama OJK kan nggak ada hubungannya sebetulnya ya. Nah, jadi ya itu menduga-menduga aja. Tapi saya cuma doain aja lah. Dan bahkan saya sudah bersyukur sama Tuhan, kalaupun sampai nggak diangkat ya nggak apa-apa, Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Apapun Tuhan akan bela aku gitu ya. Amin, amin. Salah satu yang saya sedih tentunya ya, kita ini kalau sudah ditolak sama OJK, praktis sudah nggak bisa berkarir di bank. Praktis sudah. Nah, padahal itu kan hidup saya 28 tahun di bank. Gitu ya. Nah, jadi nggak bisa jadi komisaris, nggak bisa jadi direktur, jelas gitu ya. Nah, jadi saya cuma pikir, oh Tuhan mau bikin saya jadi apa nih? Mungkin jadi bisnismen kali Tuhan. Oke lah. Bisnismen telat mungkin. Luar biasa, terima kasih. Mungkin ini Bank Indeks ini, sebelahan dengan BTWN, manajernya ini. Mari Pak Sulasman. Ya. Sebentar. Saya mau jadikan ini co-host dulu, Pak. Sebentar. Atau sebentar ya. Gimana ini caranya ini? Ada yang tanya di chat room, Pak Hadi.
Oh iya, Ya. Malik, silakan. Ya, ada satu pertanyaan Pak Darmadi mengenai Bapak kan sebagai profesional Pak, membagi Bapak dengan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat sering. Saya ini soal membagi waktu ya. Tadi suara Pak Herianto rada putus-putus gitu ya. Kan saya suka ditanya Pak Dar itu kan kerja. Habis itu Pak Dar itu kepala rumah tangga. Habis itu penatua di gereja juga. Gimana cara bagi waktunya? Jawaban saya sederhana. Ya tinggal dibagi. Udah, itu tinggal dibagi saja. Nah, ini perlu rasa aman, perlu komitmen yang luar biasa, tetapi sekali lagi, saya itu orang yang selalu berpikir benar, bukan berpikir baik. Ya. Saya perlu belajar untuk berpikir benar. Jadi, di dalam hidup kita, kalau kita sebagai profesional seperti saya punya tanggung jawab kerja dari Senin sampai Jumat. Makanya kalau Senin sampai Jumat, saya jabanin. Mau kerja sampai jam 7, jam 8 malam, ayo, walaupun ya puji Tuhan kalau belakangan jarang lah sampai malam gitu ya, sehingga malam masih bisa komsel. Tapi hari kerja adalah buat saya komitmen. Nah, jadi kalau hari ada rapat, tapi terus ada pelayanan, saya akan duluin rapatnya, gitu. Kecuali rapatnya mendadak, pelayanannya udah janji. Nah itu kebenarannya adalah saya sudah komit. Nah, kalau sudah komit, saya harus memenuhinya. Tapi kalau enggak ya kita bekerja. Tapi kalau Sabtu, saya bilang kalau Sabtu itu keluarga. Jadi saya sudah dari semenjak tahun mungkin 2010 ya. Tahun 2010 ya. 2010 saya sudah tidak pernah menerima pelayanan keluar kota. Nggak pernah. Kenapa? Saya komit untuk keluarga. Ya udah, akibatnya apa? Banyak orang kecewa kan, Pak Dar, ayo khotbah ini, aduh aku nggak bisa ya. Paling kalau dekat ke puncak saya mau, tapi juga cuma khotbah pulang. Banyak yang suka nggak terlalu happy gitu, Pak Dar, kalau bisa 3 hari retreat ikut dong, atau minimal 2 hari gitu ya. Saya bilang saya ada keluarga, nggak bisa. Akibatnya lama-lama nggak ada yang ngundang saya lagi. Ya nggak apa-apa. Ya buat saya keluarga itu adalah unit yang paling utama dalam hidup saya ya. Paling utama, Bapak Ibu, saya mau sampaikan, keluarga itu pondasi untuk dibangun di atasnya semua. Tadi yang saya dibilang di Kejadian 1, pertama yang unit pertama yang diciptakan Tuhan, yang ada di dalam hati Tuhan, suami istri, laki perempuan. Jadi itu ada di kepala Tuhan pertama kali ketika mau menciptakan kehidupan. Nah, jadi keluarga ini penting banget, pondasi. Nah, jadi saya sudah 10 tahun kali nggak pernah khotbah keluar kota gitu. Pernah lah kadang-kadang, tapi itu tanya istri dulu, oke, udah jalan. Ya, tapi itu mungkin setahun sekali, setahun 2 kali gitu. Nah, jadi yang ketiga ya pelayanan. Minggu ya pelayanan, kalau komsel ya komsel, komunitas. Saya ini penatua ya di gereja ya, tapi saya belajar nggak tertuduh. Dulu banyak jemaat yang menuduh, Pak Dar nih nggak full time gitu ya, Pak Dar ini nggak ngurusin jemaat gitu. Satu hari saya ngomong sama mereka, nah kalau kamu cari penatua pemimpin yang ngurusin, ya pecat aja saya. Udah, paling gampang, saya nggak masalah kok dipecat. Tapi yang mecat tuh biasanya bukan kamu jemaat, yang mecat pemimpin. Ngomong aja sama pemimpin penatua di pusat ya, suruh nurunin saya, diganti yang baru. Bahkan saya pernah minta kirim full timer, karena saya ini memang bukan full timer. Ya, tapi pusat nggak pernah kirim begitu, Abalov ya. Jadi sampai hari ini saya masih bertahan, dan kasih karunia ya jemaat sekarang juga mengasihi saya, nggak apa-apa saya, dan saya juga damai sejahtera. Jadi sederhana sih, dibagi saja. Hanya perlu komitmen, hanya perlu pengertian mengenai kebenaran bahwa anak istri itu juga jemaat mula-mula yang pertama yang kita harus, sebagai laki-laki ya, harus kita urus. Mohon maaf ya, jangan terlalu banyak ngurusin PD, harus lebih banyak ngurusin keluarga. Mohon maaf nih. Keluarga udah oke, PD oke, mantap, semangat. Saya even gereja, saya ngomong sama jemaat, saya urusin keluarga dulu ya. Tapi puji Tuhan, hari ini keluarga saya sudah jauh lebih baik, sudah pulih. Ya, kalau sudah begitu ya lebih rileks kan, di jalan bisa. Iya. Ya, ini mungkin ada satu pertanyaan dari Pak Surasman, Pak. Silakan Pak Surasman, Pak. Silakan bertanya.
Ya. Ya Pak Surasman ini dari Bank Indeks ini. Dari tadi mau bertanya. Ya. Mari Pak. Mana Pak Surasman? Dibuka Pak mic-nya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Juga terima kasih ke Pak Darmadi sharingnya. Semestinya saya senang menikmati sharing dari narasumber malam ini ya, Pak Darmadi. Tapi saya disuruh-suruh dengan Pak Hadin untuk bertanya. Akhirnya ya saya mau bertanya Pak Darmadi ya. Tadi ada satu hal yang saya terkesan Pak Darmadi. Terkadang setiap orang ada di dalam padang gurun. Sebagaimana Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian melewati satu padang gurun. Tadi sharing Pak Darmadi juga sempat ada di padang gurun ketika satu planning yang direncanakan belum tercapai. Waktu itu kurang satu tahun ya, yang mana Pak Darmadi mungkin bisa mendapatkan satu respon yang kurang, artinya respon yang negatif lah dari teman-teman sekantor atau teman-teman yang di luar kantor. Pertanyaan saya Pak Darmadi adalah, ketika setiap orang atau seseorang melewati padang gurun, terkadang kita tidak tahan Pak, tidak mampu, tidak sanggup, ya. Mungkin padang gurun itu pendek atau panjang bahkan bertahun-tahun Pak Darmadi. Yang saya tanyakan adalah, bagaimana Pak untuk kita tetap bertahan, ya, tetap kita kuat ada di dalam padang gurun itu dan tidak menyerah. Seperti yang dikatakan Pak Darmadi tadi, Pak Darmadi tidak menyerah. Apa yang bisa dilakukan Pak Darmadi? Mungkin ada tip apa Pak untuk orang yang saat ini sedang mengalami padang gurunnya masing-masing, mungkin di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Mohon di-sharingkan Pak Darmadi. Terima kasih. Saya itu bersyukur ya, punya Allah itu yang modelnya pakai janji dia. Sebetulnya janji itu adalah kekuatan. Ya, makanya kalau kita menikah juga disuruh janji. Bahkan janji itu kan komitmen. Kalau kita buka kerjasama dengan partner gitu juga pakai janji kan. Komitmen mau seperti apa. Nah, Allah itu bukan manusia yang minta komitmen sama Allah. Allah yang mengkomitkan diri, bersumpah katanya atas nama dirinya sendiri kepada Abraham. Aku akan jadikan kamu bangsa yang besar, kamu akan menjadi berkat, ya. Orang yang memberkati kamu akan diberkati gitu. Jadi janji itu memberi kekuatan buat kita. Nah, janji itu apa? Janji itu firman Tuhan. Saya selalu pegang janji. Contoh nih, anak-anak hari ini ya. Saya kalau melihat pakai akal budi, ya suka rada khawatir juga. Ini zaman akhir di mana kompetisi cari kerjaan, orang-orang anak muda itu kan luar biasa, lebih kompetitif dari zaman kita mungkin. Tuh, bagaimana dengan anak-anakku Tuhan? Anak-anak saya sekarang ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah. Kemarin yang sekolah, telepon, ya, yang masih sekolah. Dia kebetulan di London, masih sekolah. Aku ujiannya 0, nggak bisa semua. Dia sampai kayak mau nangis, dia bilang. Begitu selesai ujian, dia telepon saya, aku sama sekali nggak ngerti apa yang saya sampaikan kepada dia. Saya bilang begini, dan saya sering sampaikan ke anak-anak saya. Saya papi cuma tahu firman, janji Tuhan. Kamu ini anak orang benar. Kenapa? Karena papi mami orang benar. Dan firman Tuhan berkata, orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Orang benar, keturunannya akan mewarisi bumi. Kamu ini bersyukur punya papi dan mami. Ada janji Tuhan bagi keturunan orang benar. Dan papi mamimu adalah orang benar. Jadi kamu tenang aja nak. Kamu nggak usah sedih, nggak usah apa. Doa sama Tuhan. Siapkan dirimu untuk ujian yang berikutnya.
Anak saya yang gede juga suka, aduh di kantor begini-begini sulit apa, proposalnya nggak diterima apa, ya, terus tertekan kan. Saya selalu kan besarkan hati mereka. Yang papi tahu, firman Tuhan ada janji. Nah, jadi kenapa kita bisa bertahan? Karena ada janji Tuhan. Dan Allah kita itu yang model begitu, hebat. Mana ada Allah lain yang berjanji? Nggak ada Allah lain yang berjanji. Allah lain bahkan nggak ada yang ngomong sama umatnya. Cuma ditebak-tebak. Allah yang hebat, maha kuasa, maha adil. Allah yang nggak ngobrol sama. Tapi Allah kita Allah yang begitu dekat dengan kita dan memberi janji tanah Kanaan itu. Memberi janji banyak hal mengenai keturunan. Memberi janji mengenai meminjami. Orang yang mengasihi aku, orang benar akan meminjami, bukan dipinjami. Itu kan sebuah janji. Akan naik terus, tidak turun. Jadi kepala, bukan ekor. Nah, cuman jangan dipotong di situ ya. Ada firman terusannya, menjadi kepala bukan ekor, naik terus tidak turun, kalau setia melakukan firman yang aku sampaikan hari ini, kata Musa. Nah, jadi tugas kita cuma setia melakukan firman. Udah pasti jadi kepala. Udah pasti naik terus. Ya. Setia melakukan firman. Jadi ada janji, itu yang membuat saya banyak bertahan. Ya. Selain tadi, kalau kita ditarik komponennya, itu iman, pengharapan, hikmat, kasih karunia tadi. Ya. Bagaimana saya punya iman, ada janji. Kan? Saya percaya janji itu akan terjadi. Saya percaya anak-anak saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya percaya itu. Karena saya pegang firman yang ada di dalam Alkitab. Ya kan? Nah, oleh sebab itu saya punya pengharapan. Ya kan? Jadi tenang aja nak, ya tenang aja. Hari ini kelihatannya bad, tapi tenang saja. Saya lewat. Anak saya yang laki ini udah mengalami banyak sekali mujizat nih dari SMP, SMA sampai bisa ke London, bisa diterima di sekolah ini, itu udah mujizat semua. Ya, saya selalu bilang, kamu emangnya sekarang sekolah di sekolah ini bukan mujizat? Iya sih, Pi. Ya udah, ini sekarang ujian juga akan mudah mujizat lagi gitu. Nah, pengharapan. Terus kita dapat hikmat kan, cara kerja Tuhan tadi, ngerti cara kerja Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan itu ya dan amin. Habis itu pakai kekuatan Allah kita menjalaninya kan. Kekuatan Allah untuk kita bertahan dalam kesesakan, kita tetap bertekun dalam doa. Selebihnya udah selesai. Jadi real step-stepnya itu ya. Tapi janji itu yang membuat kita bisa bertahan. Hebat loh Allah kita loh. Ya, kita dikasih janji ya. Di sini ibu-ibu ya, mana mau dinikahin kalau nggak pakai janji ya. Kita nikah ya, janjinya apa? Wah, hidup semati ya baru mau gitu kan. Janji kalau kita bilang nggak janji ya, gitu ya. Pokoknya kawin aja dulu. Saya sebagai bapaknya juga nggak bakal saya kasih itu anak saya. Kalau ada laki-laki nggak berani, nggak mau berjanji. Wong janji aja sering diingkari ya, apalagi nggak janji gitu. Jadi saya kira kita harus melihat Alkitab kita itu, aduh janjinya macam-macam ya. Pegang aja itu janji. Pegang. Percaya sepenuhnya. Sehingga janji itu terjadi biasanya ada sebabnya. Akibat itu kan, tanah Kanaan itu kan cuma akibat. Sebabnya kan adalah perjalanan padang gurun. Cari sebabnya. Dan biasanya sebabnya adalah soal melakukan firman. Saya mau kasih tahu ya, kalau kita baca di Amsal 3 ayat berapa tuh ya, nanti ada ya, dibaca aja. Tapi prinsipnya adalah seperti ini. Orang yang melakukan firman, orang yang dalam kebenaran itu sehat. Ya, apa namanya, tulangnya akan dilega. Artinya apa? Saya percaya firman itu. Saya akan menjadi orang benar, maka saya tidak akan kena sakit penyakit termasuk COVID. Gitu ya. Tapi bukan berarti terus besok kita kumpul-kumpul gitu ya, enggak. Tapi kita lakukan bagian kita. Tapi saya percaya kebenaran kalau kita jadi orang benar itu sebuah perlindungan. Sebuah perlindungan, ada firman-nya. Nah, firman itu sering saya pegang itu firman itu. Saya pegang, saya ucapkan gitu sebagai sebuah janji gitu kan. Ya. Ya. Nih ya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kalau dipikir apa hubungannya ya? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Jadi menjauhi kejahatan, ya jangan sok tahu, ya maksudnya rendah hati dan takut Tuhan. Itu akan menyembuhkan tubuh loh, bukan jiwa loh, bukan roh,
tapi tubuh dan menyegarkan tulang. Nah, jadi ada hubungannya ya, janji Tuhan kalau kita orang benar ada hubungannya dengan sehat. Ya kan sedikit nggak masuk akal, tetapi saya pegang itu ayat itu sebagai janji Tuhan. Jadi suka ada rasa aman. Jadi sekarang saya cuma mikirnya jangan inilah, jangan macam-macam lah, bener aja nih. Ya, jangan suka bohong kecil, bohong besar nggak ada. Udah. Itu ya Pak, kira-kira Pak, mudah-mudahan menjawab Pak. Terima kasih Pak Darmadi. Ya, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Pak Stanis, Pak. Silakan Pak Stanis. Oke, shalom Pak Darmadi. Terima kasih buat firman Tuhannya dan sharingnya luar biasa. Salam kenal, saya Stan. Ya. Pak Darmadi, saya mau tanya. Kalau tadi kok Bapak jelasin tentang iman, pengharapan, hikmat, dan kasih karunia, itu kan ada urutan, ada pola pikirnya lah. Itu manifestasinya dalam kehidupan sehari-harinya Pak Darmadi itu kalau misalnya pembagian waktu, itu kayak gimana Pak ya? Maksudnya, apakah Bapak kalau kerja ya prioritasnya kayak gimana? Karena kan waktu atau pembagian waktu kita itu kan menunjukkan siapa diri kita. Ya. Kalau saya biasanya ke tim saya atau ke staff saya kan ngeliatin nih, atau ke klien-klien saya. Kalau memang biasanya dia suka olahraga, itu berarti prioritasnya. Misalnya setiap hari main golf. Wah, ini kan prioritasnya. Berarti kalau mau dalam tanda kutip, kalau saya mau masuk ke pembicaraan atau mau masuk transaksi bisnis, ya berarti saya masuk ke hobinya. Nah, kalau kita sebagai orang percaya ini, kalau Pak Darmadi itu maksudnya schedule-nya atau kayak prioritas itu kayak gimana Pak? Apa bangun pagi, saat teduh dulu, atau saat teduhnya sore? Manifestasinya itu iman, pengharapan, hikmat, dan kasih karunia itu kayak gimana? Pasti kan ada sebuah pattern atau pola yang menciptakan seorang Pak Darmadi sampai saat ini itu Pak. Ya, saya penasaran sih, kalau firman Tuhannya ya benar gitu, tapi kan itu masih di area kognitif saya gitu Pak ya, maksudnya di area pola pikir saya. Tapi saya penasaran pembagian waktunya Pak Darmadi ini gimana? Tadi sempat dikit-dikit Pak ya, maksudnya Bapak tadi ada prioritas kalau keluarga, ya keluarga dulu, kalau pekerjaan dulu, pelayanan ya nanti setelah pekerjaan, kecuali yang insidental tadi tiba-tiba mendadak. Nah itu saya setuju Pak, tapi saya pengen gali lebih dalam nih, Pak Darmadi, seorang Pak Darmadi itu kayak gimana sih manifestasinya dalam kehidupan sehari-hari itu, pola hidupnya itu kayak gimana tuh Pak? Kayak schedule-nya itu. Kalau boleh sharing Pak ya, kalau keberatan ya nggak apa-apa. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati Pak. Enggak. Jadi begini Pak Stanis ya. Pertama, di dalam Tuhan itu kita ini hubungannya kasih ya. Jadi Kristus bahkan kalau kita mau hidup, firman Tuhan berkata bahwa hiduplah engkau dipimpin oleh Roh. Roh itu tidak bisa dimetodekan. Ya, tidak bisa dimetodekan. Jadi sebetulnya saya sungguh-sungguh merasakan Allah kita itu hebat, karena Allah itu sebenarnya melihat hati kita. Allah itu melihat hati kita kok. Allah itu mau menunjukkan, pengen melihat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Allah tidak terlalu masalah dengan model, metode. Ada yang saat teduh pagi-pagi kayaknya lebih kudus gitu ya. Ada yang saat teduh jam 11 kurang kudus kamu, enggak. Itu jadi Taurat. Kalau Taurat, kita seolah-olah saat teduh jam 5 pagi lebih hebat daripada orang yang saat teduh jam 10 karena bangun jam 8. Oh, buat Tuhan bukan itu. Memang Tuhan memberi contoh. Dia kalau doa pagi-pagi gitu. Tapi Tuhan tidak pernah bilang kamu kalau doa pagi-pagi ya. Kan enggak. Ya, ingat ya, firman itu yang keluar dari mulut Allah gitu. Tapi esensinya adalah Allah mengasihi Bapa, punya hubungan yang dekat dengan Bapa. Nah, yang kedua, seluruh hidup kita ini rohani. Main golf itu rohani. Kerja itu rohani. Salah kalau kita yang namanya rohani itu kalau sudah urusan gereja, komsel, PD. Enggak. Rohani semua nih. Makanya ketika diciptakan Adam dibawa ke Taman Eden, dikatakan Adam punya tugas memelihara taman itu. Artinya apa? Dia punya tugas untuk kerja. Bukan cuma nyembah Tuhan terus ya.
cuma hubungan ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Enggak, dia disuruh kerja, mengerjakan taman, menamai binatang, ya, mengerjakan supaya taman itu baik, bagus ya. Nah, jadi apa namanya, sebetulnya yang pertama kita harus mengerti bahwa semua rohani dan ini adalah kehidupan. Jadi saya sama Pak Stanis bisa beda. Ukurannya adalah kedekatan kita sama Tuhan. Yang itu yang paling tahu adalah mungkin Tuhan dan kita sendiri kan. Bagaimana, apakah setiap saat ketika kita mau melakukan bisnis, kita ingat Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan bisnis. Ketika saya mau pelayanan, biasanya ingat Tuhan kan, doa ya. Tadi saya juga doa, Tuhan mau melayani di PD Keset ya, Tuhan urapi gitu. Tapi waktu saya umpamanya mau makan bakso, saya mau pergi keluar di hari-hari ini, apakah kita selalu ingat Tuhan? Tapi kan doa bukan berarti juga duduk diem terus angkat ini. Berbicara sama Tuhan, Tuhan lindungi, aku mau jalan ke sana. Itu adalah menyertakan Tuhan dalam setiap laku kita itu. Jadi semua rohani. Nah, soal membagi waktu tadi, balik lagi buat saya, itu adalah sebetulnya bukan prioritas. Tapi kita ini harus melakukan semuanya. Namun, yang prioritas tentu saja adalah membangun kehidupan rohani yang baik. Kita kalau melakukan semua, kalau golf itu tidak membangun kehidupan rohani kita, karena cuma hehehe, dan apalagi merusak hubungan keluarga karena istri ditinggal terus, kita harus tahu bahwa itu tidak membangun rohani bagi istri minimal. Karena istri kecewa, istri kesal. Ya. Dulu saya golf, saya berhenti karena istri kalau sudah saya pergi golf udah cemberut aja. Belakangan caddy-nya perempuan tambah cemberut, ya kan? Caddy sekarang nggak ada yang laki kan, perempuan semua gitu. Nah jadi tambah cemberut, makanya saya berhenti. Saya udah memang nggak bisa juga dulu cuman karena untuk ya klien dan lain sebagainya. Tapi saya sekarang sorry saya nggak golf. Dan saya nggak kekurangan berkat, tapi jangan diikutin saya ya Pak Stanis ya. Pak Stanis silahkan golf nggak apa-apa. Itu balik lagi situasi Pak Stanis dan keluarga dan pekerjaan dan lain sebagainya beda sama saya. Ya. Nah, yang menjadi tanggung jawab kita terutama kita laki-laki Pak Stanis ya. Laki-laki itu sumber. Firman Tuhan Korintus jelas berkata, kepala perempuan laki-laki. Kepala laki-laki adalah Kristus. Artinya tanggung jawab keluarga itu ada di kita sebagai sumber. Nah, Tuhan tanggung jawab segala sesuatu di dalam hidup kita ada di kita. Nah, oleh sebab itu kita memastikan kita berperan seperti yang Tuhan mau. Jadi sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala untuk kantor, sebagai kepala apa. Nah, peran ini kan kompleks kan, nggak gampang kan. Nah, jadi saya bilang cuma dibagi saja. Artinya dibagi saja apa? Ya saya kalau memang lagi kerja ya saya serius kerja. Tapi kalau umpamanya ini contohnya pelayanannya. Tadi saya masih disuruh rapat sampai hampir jam 6:30. Ya, saya bilang sudah stop, saya nggak ikut. Sorry ya, stop. Tadi udah ya karena saya mau pelayanan, udah komit kan, gitu ya. Tapi saya tidak perlu terintimidasi sama teman direktur yang lain. Wah Pak Dar ini gimana sih diajak rapat ini udah males tak apa. Saya nggak pernah merasa begitu. Nggak bisa aja. Saya aman saja. Kenapa saya aman? Karena saya ada dalam kebenaran. Saya tidak sedang bohong, males, apa gitu, karena saya sedang melakukan yang lain. Jadi itu yang saya maksud bahwa kalau mau lihat pola hidup saya ya sekarang lagi work from home ya, saya